Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas proposal skripsi saya. Oke, apa judul dari proposal skripsi saya? Itu adalah eh, tadabbur alam dalam tafsir praktek tadabbur alam dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Baik, kita langsung masuk ke dalam pendahuluan dan motivasi penelitian. Kenapa memilih topik tadabbur alam? Karena eh, saya melihat kesenjangan realitas. Terdapat fenomena nyata kesenjangan antara ayat kauniyah yang menuntun kita untuk tadabbur alam dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang masih gagal mengaitkan ajaran agama dengan refleksi mendalam terhadap lingkungan sekitar. Kemudian dominasi ritualistik. Dominasi praktik ritualistik seringkali mengabaikan esensi tadabbur alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pentingnya mengintegrasikan refleksi mendalam dalam konteks spiritual untuk mencapai kesadaran yang lebih utuh. Kemudian masuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan masalah penelitian Anda tentang identifikasi masalah, kemudian batasan dan rumusan masalah, fokus dan subfokus penelitian. Jadi eh, penelitian saya itu adanya kesenjangan implementasi itu rumusan masalahnya dalam kehidupan keagamaan terhadap terdapat kesenjangan nyata antara pemahaman ayat kauniyah dan penerapannya. Banyak individu yang memahami konsep tadabbur alam namun tidak mengimplementasikannya secara nyata dalam praktis. Kemudian batasan penelitian. Penelitian ini dibatasi pada tafsir Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar dengan fokus pada ayat yang berkaitan dengan alam. Hal ini untuk mengidentifikasi relevansi dan keterkaitannya dalam konteks kehidupan modern saat ini. Kemudian kita masuk ke originalitas dan kontribusi penelitian praktis. Jadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya itu apa? Jadi penelitian kali ini yaitu adalah analisis relevansi. Penelitian ini menawarkan analisis yang lebih mendalam tentang hubungan antara teks dan realitas sosial. Mengidentifikasi dimensi yang sebelumnya tidak dieksplorasi dalam kajian normatif. Kemudian dimensi implementatif. Fokus pada penerapan praktik tadabbur alam dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini memberikan wawasan baru yang relevan dan aplikatif bagi masyarakat modern dalam konteks keagamaan. Kemudian apa kontribusi dan manfaat penelitian kali ini? Yang pertama adalah kesadaran reflektif. Penelitian ini bertujuan untuk membangun kesadaran reflektif dalam praktik keagamaan, mendorong individu untuk merenungkan hubungan antara ayat kauniyah dan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian kesadaran ekoteologis. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kesadaran ekoteologis, mengajak masyarakat untuk menghargai dan menjaga lingkungan sebagai bagian dari iman dan tanggung jawab spiritual. Kita masuk ke kerangka teori penelitian tadabbur alam. Teori yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu adalah konsep tadabbur. Tadabbur adalah proses refleksi mendalam terhadap ayat-ayat Allah, mengajak kita untuk merenungkan hubungan antara teks dan realitas. Melalui tadabbur, individu diharapkan dapat memahami makna yang lebih dalam
dan menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah merujuk pada tanda-tanda dan fenomena alam yang menunjukkan kebesaran Allah. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami dan menghayati ciptaannya sebagai sarana untuk memperkuat keyakinan serta membangun kesadaran ekoteologis dalam masyarakat. Kemudian penelitian terdahulu yang mendukung argumen penelitian saya kali ini. Yaitu ada dari temuan Nagoro, Hardianogoro dan kawan-kawan di tahun 2024 menemukan bahwa implementasi tadabbur alam dalam masyarakat masih minim, padahal ayat kauniyah sangat relevan. Penelitian ini menyoroti pentingnya refleksi mendalam terhadap alam untuk mengatasi krisis lingkungan saat ini. Kemudian yang kedua ada temuan Amalia dan Abdullah. Penelitian oleh Amalia dan Abdullah di tahun 2021 menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis dan praktik keagamaan. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa tadabbur alam harus diterapkan lebih luas dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan ekologis. Kemudian metodologi dan objek penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali makna mendalam dari praktik tadabbur alam, mengizinkan analisis yang lebih kaya dalam konteks sosial dan juga budaya. Kemudian, metode kepustakaan. Metode ini mengandalkan sumber-sumber pustaka, khususnya tafsir tematik maudu'i, untuk mengeksplorasi interpretasi Buya Hamka terhadap ayat kauniyah dalam konteks yang relevan. Objek penelitian dan penentuan. Nah, fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada tafsir ayat kauniyah dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami bagaimana ayat-ayat tersebut diinterpretasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Metode penentuan. Penentuan objek penelitian dilakukan secara purposif dengan memilih ayat-ayat yang relevan terkait alam dan tadabbur. Teknik ini memastikan kedalaman analisis dan relevansi terhadap tema yang diangkat dalam penelitian. Kemudian, bagaimana Anda menentukan subjek atau objek penelitian Anda tentang populasi atau teknik sampling atau sumber data? Yang pertama, dalam penelitian ini, penentuan subjek dan objek penelitian tidak menggunakan konsep eh, populasi dan teknik sampling sebagaimana penelitian kuantitatif. Karena penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode kepustakaan atau library research research. Oleh karena itu, istilah yang digunakan adalah sumber data, bukan populasi. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah penafsiran ayat kauniyah tentang tadabbur alam dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Penentuan objek penelitian dilakukan secara progresif, yaitu dengan memilih ayat-ayat Al-Quran yang secara eksplisit maupun implisit mengandung perintah, dorongan, atau ajakan untuk merenungi alam semesta. Ayat-ayat tersebut kemudian ditelusuri penafsiran ke dalam tafsir Al-Azhar untuk dianalisis relevansinya dengan fenomena rendahnya praktik tadabbur alam dalam kehidupan keagamaan umat Islam masa kini. Kemudian sumber data primer dalam penelitian ini yaitu ada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, sedangkan data sekunder berupa buku-buku tafsir, karya ilmiah, jurnal, dan literatur lain yang relevan dengan tema tadabbur alam.
ayat kauniyah, dan pemikiran ilham. Pemilihan sumber data sekunder dilakukan berdasarkan relevansi, otoritas ilmuwan, dan berkaitan langsung dengan proses penelitian. Kemudian, cara mendapatkan data penelitian. Nah, yang pertama ada dari sumber primer, yaitu data primer diperoleh melalui studi dokumentasi yang mencakup pengamatan langsung dan wawancara dengan tokoh akademis untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam. Kemudian sumber sekunder. Sumber sekunder melibatkan analisis literatur dan artikel yang relevan, termasuk buku dan jurnal, untuk menambah wawasan konteks dan mendukung argumen penelitian. Kemudian kita masuk ke teknik analisis data dan validitas penelitian. Teknik analisis dan validitas data. Yang pertama ada dari analisis dulu. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif akan digunakan untuk mendalami data secara menyeluruh, memberikan gambaran jelas tentang fenomena yang diteliti. Ini melibatkan pengklasifikasian dan penggambaran data dalam konteks yang relevan. Kemudian validitas data. Validitas akan diperoleh melalui penggunaan sumber yang kredibel dan konsisten, serta dengan membandingkan temuan dari penelitian ini dengan studi sebelumnya, memastikan keandalan dan akurasi informasi. Kemudian bagaimana cara Anda agar data Anda dapat dikatakan valid atau keabsahan data? Nah, ini keabsahan data dalam penelitian. Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui beberapa langkah metodologis. Pertama, peneliti menggunakan sumber rujukan yang kredibel dan otoritatif, baik dari karya asli Buya Hamka maupun literatur akademik yang telah melalui proses kajian ilmiah. Yang kedua, peneliti melakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan penafsiran Buya Hamka dengan pandangan mufasir lain, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketiga, peneliti menjaga konsistensi analisis dengan tetap berpegang pada fokus penelitian dan kerangka teori yang telah ditetapkan, sehingga interpretasi dan data tidak bersifat subjektif atau keluar dari konteks kajian ilmiah. Dengan langkah-langkah tersebut, data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kemudian, yang terakhir, jabarkan bagaimana teknik analisis data Anda, bagaimana Anda akan memperlakukan data Anda nanti. Baik, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif atau analisis dengan pendekatan tafsir tematik atau maudu'i. Data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema tadabbur alam dan ayat-ayat kauniyah. Selanjutnya, data tersebut dideskripsikan secara sistematis untuk menggambarkan penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan alam. Setelah tahap deskripsi, peneliti melakukan analisis dengan menelaah makna, pesan, dan tujuan penafsiran Buya Hamka, kemudian menghubungkannya dengan realitas kehidupan keagamaan umat Islam saat ini, khususnya terkait rendahnya implementasi tadabbur alam. Data tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial keagamaan kontemporer. Melalui proses ini, peneliti berupaya menemukan relevansi dan kontribusi penafsiran Buya Hamka dalam menjawab kesenjangan antara pesan Al-Quran dan praktik keagamaan umat Islam. Alhamdulillah, teman-teman, telah selesai presentasi proposal skripsi.
tentang praktek tadabbur alam dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka yang telah saya presentasikan tadi. Semoga apa yang telah saya presentasikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan untuk eh, kita ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.